sa udah mulai sermota pagkaiwanin noon diulang istorya itu aminan ala yang berbeda noon persiapan itu korban kalau Ubud kay mga karangatan noon kaya tematis itu bulan April manon kabupaten diskusi sa kami untuk garong kurang takas ang yang baru paling ngayon langsung baru kung nalagong tikijan disipuli ang tujuan lagi sa dabugas kemontan anon na maulukon tanian sa halima ito ang dua arabu lalu maulukon tanian terutama sebuah nomor 92 dan Imam biasa kode nomor 92 ayat 1 puji mana-mana Tuhan dan puji mana-mana Tuhan dosa puji Ale Tuhan debata Jehovah amarha bangsa di benua ginjang Odo ale abang usop bahari mahite-hite Tuhan Yesus Kristus dohot di porbadia di obason ale amang tungtama hami mandok mauliate tua depanmu ala asi dohot dengan hibasami Tuhani nasanau Tiho namin dipasuko kami mulai siap menunggu nyari satu botarion Jiloko di kami bisu doho gogo lau mangulang aka ulau nami nama kagami Ale Tuhan debata Jehovah nunga di pataruko kami siap inganan nami gan siap bagas nami roh tuingan nanon ima Tuhan nanay marsermon marsiajak sian hatan asaboy Tuhan dari bohan nami marhaladui di Huriam kandung bima diweh nami dan tuhodo le Tuhan upasatani parsermonan nanyon suruma todin di perbadia turoha doho pikiran nami asa ahan aku bigi hami ahan aku jahami bui Tuhan buat tusihani jala bui ulau kami di nguru nami siapa ade Tuhan debata Jehovah udang dope dengan nami naneng roh tuingan nanon Taruh nasi dari Tuhan, masa bolas tuingan anon, marsau bolot kami, marsau bolot hatam. Bolot tumado mali Tuhan doan nami nasubui roh tuingan anon, ima lau marsermon. Dak botohan Tuhan mananah alana, alai tok pasahat kami do daging do ke dunia sida dua doan. Jala oma ale Tuhan nama masu-masu guru nasida. Mali Tuhan saat di Oma daging dohot to dinamin di nama mulai saat tu nama ujungi parser monamnya tunggu dam dosa doho pangalasun nami aliyama urasi kami siya dosa nami asa tamahami gabe anak komu
Manitihiti Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami. Amin. Teman-teman yang bangun menuju kalian kamu bawa kasih kota. Tapi di rumah menginap bahan sermon iman siang tematis bulan April. Antara surat Yohanes Walu ayat 21. Dahaman di bahasa Indonesia, namun baca di bahasa Batak, nomor mengatakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Duni di dok Yesus matu akan Yahudi, nang ulo posea di bana, molonian kamu di bagasan hatapku, sito mahamu sisa. Di bahasa Hatta, sampai di rumah atau orang tema, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Nunggu mati dalam dan memulut Tuhan Yesus moko kita. Allah ini tolong mengikat niat dalam memulut di bagasan ibadah. Berjudul pertemuan Injil Yohanes adalah Injil yang ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari 12 rasul yang sering disebut sebagai murid yang dikasihinya. Injil ini ditulis untuk melawan ajaran sesat yang menyangkal keilmuan Yesus, serta untuk melengkapi Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas dengan materi yang lebih teologis dan mendalam. Tujuan Injil ini ditulis secara eksplisit dinyatakan dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sehingga Injil Yohanes kaya akan pengajaran tentang keilmuan Yesus Kristus sebagai Putra Allah. Tidak seperti Injil sinoptik, Injil ini tidak berfokus pada kisah kelahiran atau banyak yang perumpamaan, melainkan pada dialog panjang pernyataan tentang aku adalah. Sebagai contoh, aku adalah roti hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan pelayanan Yesus di Yerusalem atau di Judea. Sehingga tema-tema dalam Injil Yohanes lebih cenderung untuk memunculkan tentang pengenalan akan siapa Yesus. Dalam Yohanes pasal 8 merupakan pengajaran Yesus tentang kebenaran yang menyelamatkan. Pasal ini diawali dengan kisah seorang perempuan yang berzina, ayat 1 sampai 11. Para pemimpin agama menggunakan seorang wanita yang tertangkap basah berzina untuk menjebak Yesus. Mereka ingin mengujinya. Jika Yesus membebaskannya, ia melanggar hukum Taurat. Jika menghukum mati, ia bertentangan dengan otoritas Romawi dan kasih yang diajarkannya. Yesus menjawab dengan menekankan belas kasihan dan kebenaran. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu. Saat itu Yesus menegur orang banyak bahwa tidak ada orang yang bersih dari dosa, namun kita telah dibenarkan dan diselamatkan karena Yesus Kristus. Inilah yang menjadi bahan PA tematis bulan April ini, yaitu setiap orang yang dibenarkan dan diselamatkan adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 31 merupakan perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Ia mengajarkan tentang hakikat kemuridan sejati. Yesus mengajar bahwa mengikut firman-Nya adalah kunci menjadi murid sejati yang dibebaskan dari perhambaan dosa. Yang kedua, keterangan nas. Murid Kristus yang sejati tidak ditentukan oleh apa kedudukannya dalam gereja, ataupun sudah berapa lama dia menjadi Kristen, atau seberapa banyak Alkitab yang telah dihafal, tetapi lebih ditentukan oleh iman dan kepercayaan kepada Kristus yang akan tampak dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus merupakan prasyarat utama untuk seseorang disebut murid Kristus. Tanpa kepercayaan kepada Yesus Kristus, maka seseorang tidak akan bisa menjadi murid Kristus, sekalipun dia
sebagai orang yang telah beragama Kristen ataupun sebagai pelayan Tuhan. Tas PA tematis ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi murid Yesus yang sejati. Ada dua hal pokok dalam nas ini, yaitu yang pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Salah satu syarat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Yahudi untuk menjadi benar-benar murid-Ku adalah kamu tetap di dalam firman-Ku. Dengan kata lain, supaya seseorang bisa benar-benar adalah murid Kristus, maka syaratnya adalah tetap dalam firman. Karena tetap berasal dari kata menete, dari akar kata meno, yang artinya adalah ada atau tetap, tinggal, bertahan, mempunyai, hadir, berdiri dan berdiam. Kata ini dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru sebanyak 118 kali dan secara umum terjemahkan tinggal dan tetap. Ada 3 penggunaan kata meno, yaitu menunjuk tempat, waktu, dan kualitas. Dan dalam Yohanes 8 ayat 31, penggunaan kata meno menunjuk pada waktu, sehingga frase tetap dalam firman berarti terus menerus dalam firman atau bergaul dengan firman Tuhan. Itu artinya bahwa seseorang yang menjadi murid Kristus haruslah hidup bertekun di dalam firman Tuhan. Seringkali kita merasa sudah menjadi murid Kristus hanya karena kita rajin ke gereja atau mengetahui isi Alkitab. Namun Yohanes 8 ayat 31 memberikan standar yang berbeda, yaitu ketekunan. Dengan terus berpegang pada firman Tuhan Yesus, menyiratkan komitmen yang teguh pada ajarannya. Ungkapan ini menekankan pentingnya ketekunan dalam iman dan ketaatan. Dalam konteks budaya Judaisme abad pertama, kemuridan adalah komitmen seumur hidup untuk mengikut ajaran seorang rabi. Yesus menyerukan komitmen serupa, tetapi pada ajaran ilahinya. Konsep tinggal atau terus berpegang pada firman ini tercermin dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat 7, di mana Yesus berbicara tentang tinggal di dalam Dia seperti ranting yang tinggal di dalam pokok anggur. Gagasan untuk terus berpegang pada firman-Nya juga terhubung dengan perjanjian lama, di mana ketaatan pada perintah-perintah Allah adalah tanda kesetiaan, membaca firman Tuhan sehari-hari dan mengajarkannya. Maka murid Kristus bukan mereka yang hanya tahu apa yang Yesus katakan, tetapi mereka yang tinggal di dalamnya. Yang kedua, kamu benar-benar adalah muridku. Frase kamu benar-benar adalah muridku lebih tepat diterjemahkan kamu sungguh-sungguh adalah murid-muridku, karena kata murid dari kata matetai dalam bentuk jamak bukan tunggal, sehingga lebih tepat diterjemahkan murid-murid. Sementara kata benar-benar dari kata aletos artinya benar-benar, yang sejati, yang benar, keadaan yang sesungguhnya. Berdasarkan akan hal inilah sehingga frase kamu benar-benar adalah muridku sebaiknya terjemahkan kamu sungguh-sungguh muridku. Kata sungguh-sungguh merupakan suatu penekanan untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa sungguh-sungguh menjadi murid Kristus apabila dia tetap dalam firman atau terus-menerus dalam firman atau bergaul dengan firman. Inilah indikator seorang murid Kristus, terus-menerus dalam firman atau bergaul dengan firman. Di sini Yesus membedakan antara sekedar pengikut dan murid sejati. Pemuridan sejati melibatkan hubungan yang mendalam dan berkelanjutan dengan Yesus yang ditandai dengan ketaatan dan transformasi. Konsep pemuridan dalam Perjanjian Baru bukan hanya tentang belajar, tetapi tentang menghidupi ajaran Yesus. Hal ini lebih lanjut diilustrasikan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, mengajari mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah Dia perintahkan. Kemuridan sejati ditandai dengan kehidupan yang mencerminkan ajaran dan karakter Kristus, selaras dengan visi kenabian tentang Perjanjian Baru, di mana Tuhan tertulis di hati umat-Nya. Kemudian yang terakhir, refleksi. Yang pertama, menjadi murid Yesus adalah komitmen seumur hidup terhadap ajarannya. Untuk benar-benar mengikut Yesus,
seseorang harus tetap berada dalam firman-Nya, membiarkannya membentuk dan membimbing setiap aspek kehidupan. Hidupnya akan selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Hal ini membedakan murid sejati dan sekedar pengagum. Maka nasihat yang manis ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah pantas disebut murid Yesus atau hanya sekedar pengagum akan mujizat-mujizatnya? Kalau kita adalah murid Kristus, maka teruslah berpegang teguh pada firman Yesus. Firman itu mengubah kita, menyelaraskan hidup kita lebih dekat dengan kehendak dan karakternya. Ketaatan kepada ajaran Yesus adalah ciri khas pemuridan sejati. Melalui ketaatanlah kita menunjukkan kasih kita kepadanya. Maka melalui nas PA ini, kita juga belajar bahwa menjadi murid Kristus berarti sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya, membaca dan merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melakukannya. Dan yang pasti harus menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita, menghasilkan buah. Dan dalam Yohanes 15 ayat 18 berkata, Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah yang dihasilkan tujuannya adalah Allah akan dimuliakan. Maka perbuatan baik tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, selain harus tinggal di dalam Kristus, sebagai murid Kristus kita memperoleh amanat agung dari Yesus Kristus untuk memberitakan Injilnya. Dan dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20 dikatakan pergi, yang berarti harus pergi untuk memberitakan Injil kepada yang belum percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka bisa percaya. Amanat agung ini bukan hanya kepada orang-orang yang mempersembahkan dirinya menjadi pelayan dalam gereja, namun juga kepada semua orang percaya. Firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Hidup orang percaya adalah berita Injil yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Di masa Hatta ada 2 poin diskusi. Nomor jodoh, apakah kita sudah menetap atau tinggal dalam firman Tuhan? Jika sudah, lalu bagaimanakah sebenarnya orang yang tinggal atau tetap di dalam firman Tuhan? Kemudian yang kedua, langkah praktis apa yang bisa kita lakukan agar firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, tetapi menjadi tempat kita atau menetap dalam firman itu sendiri. Ima amangina bahan PA tematis dabui patong kami kita soal bahan sermota di bagasan scenario. So no pasahan kami tak bitma binasahat ikitu kita asikarong lebih dana yang sifat kasut tamanang pikiran lalu lupa di bahan sermota kolario. Binasahat ma ikitu hamu manami o inanan. Abang saya Pak, silakan. Soalnya saya mungkin saya terkait dengan amanat agung amanat untuk penting kita kerja. Mau nanya progres yang ke Afrika aja, Pak. Itu aja Pak. Saya akan kita. Terima kasih. Ya, mau lihat yang masih di mana untuk apa kita? Nama Marku. Iya. Dari dulu. Nah, ini suku nama agung itu beberapa kali dikatakan itu kemunitan, kata kemunitan. Bonison di halaman 2 adegan terakhir adalah kemunitan, di halaman 3 paragraf mengenai adegan yang kedua, ya, untuk keterangan nas yang kedua. Kalau suku nama ngisi apa itu arti kemunitan? Ya, mohon maaf kalau memang salah analisa dia nama pada musibah. Apakah dia tidak relevan itu dengan pemuritan? Pemuritan itu adalah membuat jadi murid.
Ya, artinya membuat jadi. Kalau kemuritan itu mungkin itu adalah kata kerja. Mungkin yang namanya tolong nanti dia apa? Dijelaskan nama. Ya, ke dengan P. Nah, kedua, kalau kita contohnya kita lihat nasinya adalah memang tugas kita itu adalah sangat berat. Ya, sangat berat. Karena memang itu adalah menjadi outputnya itu adalah berbuah. Ya, berbuah. Artinya buah itu adalah hasil. Ya, hasilnya. Padahal di nasi ini mengikut Kristus itu katanya belum tentu murid. Mengikut Kristus itu belum tentu katanya murid. Padahal dalam pikiran saya pada saat itu, kalau memang kita sudah mengikut Kristus, itu adalah sudah menjadi murid. Nausukun amang, pengertian murid itu apa sebenarnya dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Arti sempit mungkin boleh ya kita artikan karena memang basic kita itu adalah guru. Ya, memang dalam negara kita ini sudah berapa kali itu berubah. Pertama itu murid, kedua itu adalah menjadi siswa, yang ketiga itu menjadi peserta didik, dan sekarang itu kembali kepada murid. Berarti murid itu mungkin ada arti harafiah yang atau mungkin arti luasnya. Jadi di zaman ada sebenarnya arti luas dari murid dalam konteks ini. Boleh tak? Ya, boleh terima dia membantu. Ada untuk yang mengingat? Ya, dua pilihan. Ya, Mang, kalau bicara tentang firman, kita kan tidak semua kita membaca firman itu sampai habis. Jadi saya pernah lihat di medsos itu ada yang bilang kalau pendeta itu harus minimal baca Alkitab tuh 10 kali lah paling enggak. Kalau jadi majelis itu paling 5 kali sudah habis gitu. Walaupun tidak dihafal, tapi ada nggak standar kita supaya bisa setiap jemaat itu membaca firman Tuhan itu secara konsisten dari Kejadian sampai Wahyu itu? Karena memang saya tahu sewaktu CD aja paling ayat-ayat emas yang kita disuruh hafalkan. Sedangkan untuk menekankan membaca Alkitab secara habis kayak baca novel itu kita tidak disarankan atau tidak ditargetkan gitu untuk jadi dewasa iman itu berapa kali. Memang tidak menentukan itu apakah hafal atau membaca itu bisa tinggal dalamnya, tapi kalau tidak dibaca sampai habis pun nggak pernah, gimana kita bisa tinggal di sana? Jadi apakah memang ada metode tertentu dari HKBP untuk membuat jemaatnya itu secara konsisten membaca firman itu dari Kejadian sampai Wahyu secara habis itu? Misalnya pendeta diwajibkan nggak dari belajar STT itu harus sudah 20 kali baca sampai habis gitu, baru rasanya sudah pas gitu. Mau lihat ya? Ini kaitannya dengan performa untuk nomor 2, langkah praktis apa yang kita lakukan agar menentukan bukan sekedar dibaca tetapi menjadi tempat kita mendengar. Kalau di dalam kita pernah ada itu iman timbul dari pendengaran. Sementara kalau langkah praktis yang mau kita ini kan harus ada tahap-tahapan yang membaca, belajar dan mengerti. Sekarang esensinya yang mana? Apakah kita hanya iman itu muncul dari pendengaran, mendengarkan? Apakah mengikuti tahapan belajar, membaca dan mengerti? Kira-kira gitu untuk langkah praktis ini. Ya, boleh terima. Tidak marah deh. Tidak marah. Syukur doa orang takas kita terjun sejenak biasanya Bang Syarifah hari itu 12 penelitian di HKBP dan Waktu Afrika. Jadi memang di bulan Oktober, di bulan Juni pas melakukan kesini setahun di Afrika dalam membantu kesepakatan di awal dengan udah sisa tahun aroma ilah bulan dan evaluasi hari waktu efisiensi efektivitas bahwa suama membagi laporan
koordinasi dan seperti perkembangan pelayanan khusus dalam perkembangan Injil di Afrika yang AKBP. Mendadak kebiasaan Somari, alayan untuk evaluasi abang Borha Komuse dan bulan Desember bulan salah hari antara Desember atau November ada musim mana kita ada di kira kita pada Oktober ke 1 maka ada PHB beberapa orang yang pulang dari Afrika dan mereka katakan akan segera berangkat. Dipahami spesifiknya di bulan berapa. Borha Komuse ada 10 beda Borha Olam halak ma Borha. Olam halak ma Borha tadi hai tentu bukan berarti ini sebuah kemunduran dari visi ataupun misi pemberitaan Injil lain, tentu ada pertimbangan khusus. Apatan dan siapa tetap berjalan tadi waktu pemberitaan Injil mana misionaris dan jawab nanti AKBP itu Afrika sana dulu di Bio. Ini dapat 2 tahun saya ada saatnya amal karbon tarikan itu dapat dulu nanti saya untuk kata kemuridan dan pemuridan. Kalau kemuridan sasitokna mulai di bahasa Yunani matetes atau mateta. Jadi ada berbeda. Mulut jangan dibantu 10 kata matetes tulis dipakai karena merujuk kepada beda dan kelompok persekutuan yaitu 12 murid-muridnya di mana di dokna orang tertentu. Jadi boleh matetes kita yaitu murid Yesus. Kita akan pernah lalu songsongoni dalam kata pemula alematetai adalah kata sifat seseorang yang menjadi murid Kristus. Ilo banyak takaningan atau di orang ini non dari Kristen belum tentu boleh memiliki sifat sebagai seorang murid Kristus. Yang tentu tujuan utama dari seorang murid Kristus adalah dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Membantu visinya HKBP, gereja HKBP harus menjadi berkat bagi dunia. Nah, hal itu mulai dibayar penakanan katorangan si kemuridan, maka ternyata mulu di akar proses adalah proses kemuridan, yaitu proses terus menerus dan seumur hidup. Alam mulu kemuridan ada bukti tertentu soal dalamnya menakanan ini, sehingga tinggi dia kesisian ini, dia kesisian atau bukti hukum mana yang Yesus boleh dong dan ada struktural tidak sih dari Yesus guru, rabi atau nabi dan 12 adalah murid-muridnya. Tetapi mereka sudah mengambil tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus membantu datang surat di kisah para rasul Bidusa dan ayat 22 misionari ada orang Somalia itu berhak mahamu, kan? Berhak mahamu alai mulai jalan buka nama baru mereka tulis yang Yerusalem di Yerusalem dungi Judea satu ujung di Pontibionika. Jadi di situ sasitong tak abang perbedaan di pemahaman akan dengan dia deh. Artinya ketika di halaman 2 di sini dibagi dengan komunitas berarti obat budaya di Yahudi itu sasitong dan yang dulu di Yesus. Allah kan di bagasan terbukun Yesus pakai itu hal yang Yahudi nunggu Kristen itu. Di budaya sini budaya dalam komunitas, yaitu harus tetap tinggal dalam firman Tuhan dan terus tunduk kepada siapa yang menjadi guru atau rabinya. Nah, hal itu direfleksinya sebenarnya yang paling bui dan musik adalah bahwa setiap pribadi orang Kristen itu pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah terus menerus seumur hidup adalah murid Kristus yang dimana dalam dirinya harus tinggal firman Tuhan dan dihidupi dan dilakukan asal perkui obat katorangan akan dengan di bagian refleksi ada yang mengaku akan dengan bidang isi atau orang nanti. Dungi dalam ribut sian amang situasiaan ada standar, apakah ada standar supaya jemaat bisa membaca firman Tuhan atau standar telepon harus paham harus tamat membaca firman Tuhan mana Alkitab minimal sekali seumur hidup. Sebenarnya tidak ada standar yang ditetapkan, standar khusus majo. Ada yang bilang kalau standar khusus dari pun juru jauh atau Alkitab sampai tamat ini begitu orang di mana dari sisi Kristus atau murid Kristus. Kalau standar sesuatu ini alai bolo
taimut gerutan minggu kita sitong dari si jodoh bukan mertua mana magi orang kata yang dibakar jalan nah bangulah hosa dalam kehadiran pertandingan di awal pada di pengantaron bukan berarti orang yang mengetahui banyak firman Tuhan dan membaca firman Tuhan itu sampai 20 kali tamat, mana beberapa kali tamat dari Kejadian sampai Wahyu, boleh waran ibadah menjadi murid-murid Kristus. Tetapi standarnya adalah orang yang melakukan firman itu. Mula-mula itu ayat dari foto alai benar-benar yang menghidupinya, maka itulah sebenarnya yang dirindukan melalui firman Tuhan hari ini terlebih di mulut di antara posnya. Jadi jangan standar kasih tahu nama standar bulu tanda pun aku standar berarti standar adalah harus melakukan firman ini. Mana nggak dia semakin banyak dia membaca dan melakukan dan mendengar. Dungi namanya sian amang situa oslitora esensi dari kata langkah praktis apa yang bisa kita lakukan agar firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca tetapi menjadi tempat kita menetap. Langkah praktisnya dia itu apakah hanya dengan membaca atau hanya dengan songailomnya menggunakan dengan cukup hanya dengan mendengar tapi tidak membaca. Artinya perlu berdusun berarti kan terlalu suku-suku di bagian kehidupan sonari. Sasitongna suku-suku mau menyadarkan kita tentang budaya kita sekarang dalam membaca dan melakukan firman Tuhan. Alakan kan bergeser di budaya lain. Mulai dulu alat nomor minggu sebelum buku Bibil tuh buku Wikina. Alkitab pasti dibawa di sana. Tapi semari budaya dan ini, kalau memang digitalisasi secara tidak langsung menggeser cara kita membaca firman Tuhan dari Alkitab kepada HP atau elektronik dan sian HBB. Nah, hal ini ilustrasinya yang paling ditekankan adalah langkah praktis yang harus dilakukan oleh seseorang untuk selalu agar firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca adalah soal nanti di Tuhan Yesus itu kasih sian lain. Mulunga di hura sida dan saya ulang di nanti kalau belum yang menarik di aturan lagi dan saya ulang di alai ikut ajar kolom dan harus terus menerus diingatkan. Hidup baik di ulangan pintu bonom ayat 1 ayat 21 ayat 10 di sita kas tu dilokon ayat 1 dan saya ulang di jahat solid dan bisiete dan saya ulang di surat ulang mana bersama istiate tulis dulu kata yang sama sampai dulu halaman tidak dan saya ulang di edukasi alai untuk diajar terus menerus dan berulang-ulang. Maka langkah praktisnya adalah mengajarkan boleh dengan bentuk membaca ataupun dengan bentuk mendengar audio Alkitab mana berbeda jadi tapi bukan karena asing naik, tetapi yang terpenting adalah dengan terus menerus mengulanginya. Itu saya sitongkan dari Inggris yang suku-suku dapat berperan Allah terjujur di pakai mempadi tadi. Mempadi resota somal dan rupiah nana dinai, gitu kan? Somal dan rupiah nana. Semakin sering kita mengingatkan, semakin sering kita membaca, semakin sering kita melakukan, maka kebiasaan itu akan menjadi menetap. Itu atau bagi dulu. Dan hirai lima bagian dapat evolusi habis yang di mana kandingan Tuhan kalau nama hukum. Ya, melihat tema ini nama kita kepikiran dan suku-suku belum tak pasangan akan digani. Nanti biasa atau maluan tahu kasih pokok. Ya, tema di Badita final mau pada perubahan matematis memang dapat dulu memang harus standar rekor sahaman dan ini alai dalam ini kita bulan tentang doa poni judul di bata mau disuruh cerita tapi kita dulu jauh ini banyak terus paham apa yang penting banget itu ini belum tahu tanpa pada saya ini besok ya jauh pun bisa jadi dia kan nilai nama kuasa ibu dua ribu banyak orang yang sangat sakit saya dua teman
Nampak pada saya ini belum tahu berbalik tidaknya nampak pada 10 hari tahu udah boleh. Ayo soal ini 1200 ayat. Bibir orang bukti dah ada gitu. Persisnya saya nggak tahu tapi tidak ada itu 1200 ayat. Boleh pasal sampai sedari berapa bulan 2 tahun. Nah selesai sah sedari macam. Jalan apalagi kalau saya tak mau dah bukti kita saya macam. Mau tu dia, tapi mau tu dia. Tadi dia di mana semua dia. Apalagi kalau saya dulu jahit tetap. Mau tu dia. Artinya mereka orang Nabi, ya memang tidak ada paksaan harus membaca, tapi dan juga tidak benar kalau tidak pernah membacanya. Ayo mengulah sunahnya ni bodoh. Ayo orang ayat nama mungkin makan dengan dok ni akan bisa terangkan dengan dok orang amang postal makan dengan ayat nama mungkin disuruh diajar kok jadi anak sama mungkin. Nah, jadi gua belum mengulah ang koso ni jahan. Nah, era soal lima artinya amang situ dulu 1000 baru berbau pasukan kalau baru sangat tunai tetap kui hidup perlu baca dulu 10 bulan ya bang. Jadi dulu lebih lupa di biasa dulu. Jadi kami mau lebih banyak lebih ke di jahit. Amang situ dulu 1000 ala naung dak tolak besi malorong itu orang makan sampai besar nasol. Toro main ibil level game. Ibil level kayak Alkitab level game. Ini belum dimami itu. Alai tikno nakya dewa sedari anggo soni jahai. Hidup benda mula-mula kok. Jadi kalau disukuni bana sejak dari 3 memulai di jahana level game. Berarti kayak itu biar orang tua orang nabi mau tu memang tak kuat memang nak piga Alkitab level gold mouse upat orang dari dia dia baru mula-mula kok. Artinya bah saksi hidup dia alami abang kau tak minang bahkan ada kami tanggung jawab tadi nama jahat ini memang kalau di teknologi ya sah-sah saja dari gadget kita persoalan baik kau boleh untuk apa sih kau dah harus isi kita menonton film porno dah harus kita simak jahat karena orang begitu ada orang di handphone dan segala macam orang tu tak boleh itu di mulut pengaruh aka udah nasosi tope belum handphone tak orang kan tu lebih digawe tope kau jauh tak karena itu berupa gadget tapi bagaimana kita menghargai firman Tuhan yang ada di dalamnya kalau orang khusus tabain memang nata install Alkitab Bible dan tidak ada di situ yang aneh-aneh. Nah, soal ibarat tarik waktu nama jahani, kalau di Roma kita kasih, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Roma 10 ayat 10. Nah, mulai bulan lagi kita tuh tahun ada bang, karena nanti sukunya kadongan akan ingat dari si partita final dohot na majaha bibiltai, tempat aja. Si Mario belum pernah tiba. Dan boy bukan luar siapa paling famous jadi sebagai jalan oh bibili turun 4 bulan. Ini fantastis saya dari belum. Tak bisa keluar. Harus kau baca Bibel itu mulai dari Saudara Musa 1 pangkapon ikut selesai 4 bulan. Jadi tiap hari waktu sholat mulai dari jam 9:30 sampai dengan jam 12 belum baca Bibel. Nah, kau paling sholat dimulai mana? Karena ya kalau tidak demikian ya tidak akan jadi bodoh amin kampus baru memang ini dipaksakan persoalan dan bergarus urusan dan koi lulus pembimbing PL pembimbing ini saya risau di jalan iman Dr. Pak Asito ucap keras beliau itu dalam hal ini. Nah, mulai tutur kuktong mama konteksnya kan tadi waktu kemerdekaan dong, alasan pengakusian di halal jadi ya kemerdekaan itu ketika sudah melakukan hukum Taurat ini tidak ada. Kami bangsa pilihan Allah. Jadi halakna merdeka kami, Allah ini halakna merdeka itu tidak bisa diganggu gugat. Ya benar, mereka adalah pilihan Allah. Alai roh Yesus mandoko tunasina, alai komian Tuhan di bagasan hataku. Itulah orang yang merdeka. Orang yang tidak tinggal di dalam firman, itu bukan orang yang merdeka.
anggo di bagasan portidio tu bibana itu bukan orang yang merdeka. Apalagi fokus ni tumpuk kau sasito tentang kemerdekaan. Jadi orang yang merdeka itu adalah ketika dia diam di dalam firman Allah, berada di dalam firman Allah. Nian nunga di pasah hati jalan nunga di Paduluwoni di Yeremia 21 ayat 22 Allah pada lebar bahwa itu kamu dan bukan lagi dijual bahwa tetapi aku telah menuliskannya di dalam batinku dan di dalam hatimu supaya aku menjadi Tuhan. Nah sasi tongan baik pada lebar bahwa otomatis do miak kita di bagasan hata di debata miak di bagasan kita adirio di debata miak di bagasan kita. Persoalannya adalah kehendak bebas itu nasai junjun perbuah kita siat hasadau rapdohot di baka naun surat di bagasan ada renteng. Nah ala dia menurut tamina tentu ala konteks ini PAT manis tahun di minggu-minggu pasca tentu bagi kompokasi itu ada orang tuh yang tertarik waktu pasca ima hayo di Tuhan Yesus Kristus. Si legitimasi itu bahwa kita coba naik baru kita nanti nopak naik baru. Tentu mulu coba nanti nopak naik baru. Naik kor beribadah bangun di bagasan Kristus. Naik kordo hata naik niat di bagasan Kristus. Jadi itu apostol Paulus di Rom minggu 12. Pilih kamu dari muna gabi pilihan nama dulu nama dia. Nah kalau mau dibakar. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ketika Allah berdiam di dalam diri kita, maka itulah ibadah yang sejati. So ini mencoba dulu pasangan kami yang doa kaminan, main kepada kami mantu bukan apa ini. Maaf, mari kita saya buka dari nomor 420 itu ayat 1. Buka dari nomor 420 itu ayat 1. Tunahu barohaku dibantu hati. Rumah ayat 1. Tunahu barohaku dibantu hati. Dung Yesus maringan dia. Dung aso namahon tungane rohati. Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Sonan doa untuk Yesus Allah, untuk Yesus maringan dia. Pertanyaan kita, dipuji roh Nabi mako alijabu badi batang amanami yang sobang Nabi di bagas anakmu Yesus Kristus di padua jalan segoko kami. Mulia tiba sobang roh Nabi hari Tuhan, ala di paluaso kami usai akan kosong. Perhalal di Muriam HBB pada bangun Marsal kami Tuhan ditongani dengan persermonan nanyon Mangararani Atam nabadiai terlumbu bima Merhiti PA bahan PA tematis Tanai sifat nasuni angka perjamita terlumbu bina naik diskusi hukum dan non Diganung pertanyaan Ibik tu hari Selasa atau hari Rabu minggu dan Roh Tunggal jawaban di batang amanami undang sidung kali Tuhan kurang lagi kami akan di posro kanani sebelum kami itu akan kosong maka permalalun tinggalan dari mengulang menjadi sembilan mengatakan diri Tuhan di perjalanan di gunung biar kesisian mubahan itu kali Tuhan jadian jalan menunda akan datang dalam diri Tuhan jawaban di batang amanami di bagasan kosong Tuhan mengumpul kami lalu pakar ruas di kuliah menami dia peresida meringanan jelah api yang Tuhan juga nasida posrongan kami mau nama Tuhan dan menaramu tidak sida padahal nasida malah nilai kedua tadi jalan polosong Tuhan nasida malas nilai membunuh akar yang dimuruna terlumbu bimangula akar udah dan ingat pakar itu nasida lupa di bagasan tikyo nangguan kami di bagasan tangan kami Ros di kuliah dia temuan di bagas kagalian di pamatan anak sahi. Imai yang nyonya lagi berulang muruna baban. Naposong yang pendeta Kristina Natalia Burus Tumohan. Naposong pendeta Simon Manurung.
Inang nyonya sebuah itu berdoruan kurus yang amang es na 70, amang SPH 9 juta, so nilang amang gisinaga. Nang karos di Puriam na tongong pihak dari nuay di Purwanda, suang-sungi na di rumah sakit, na subuhi ko ni Hami kasi dasara-sara. Asi maruham aliyamang partikan basa, jama mapamatang na sida, paso-paso ubat na pinangan na sida. Tumibus buang nasa sagis yan pamatang na, jalali monong buat pekonom hamabalo di pas gitu na sida. Sa palas ni Roha dan pakaruas ni Buryami, menghuluti akarya di Buluna, mengulang-ulang na sigalubari, terlubuhi ma ang memuji pasangan wargu na banyay. Pasu-pasu pagdugui, nagalia ulas ni Roha na menjaga keluarga na pagusipon na sida, jalan totoo tumangyakon angka keluarga si Sorbon atau mau di Bagasan pasar itu. Aliamang pertingkat bahasa di Bagasan Arisa Davion Tusi Pasar Moran Nabion Alaikumah urutan Namima Jalahu menguluti pertanyaan pasion dapat luhur di kawatokan kuliahmu asiroham aliamang pertingkat bahasa kebrohan pikiran dan hilau perting seperti panau nyaran Tuhan Yesus Kristus adoran sesaat ibadah made tasilang ana di posrohanami ototong nama beda-beda ruas di Buriam asa di bagasan rohanari gas ruas di Buriami roh manopot balas dorong jenarap kami menuju pasar keluarmu nama dia namun dan nabi benon pasar buana namion rigi nama rarani akau dong pakku besir di tonga-tonga di Buriam maka ada yang roh dan kami miming dan roh posrohanami yang itu kan dia nuhuli tonga-tonga nabi dan pangaraja ya bergugui berbisukinan na kosong amanani amang palitan dan 70 dan makhluk kami atau saham di rumah dari itu dinami dan rumah tangga giling-giling nami sisa dosa dan pangalasion nami walau malas tahun anak Yesus Kristus pantangnya kami itu amin.